Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi turunan, terkait dengan interval atau selang kemonotonan kurva sebuah fungsi, di mana topik yang akan kita bahas yaitu kita akan coba menentukan kapan fungsi itu naik, kemudian kapan fungsi itu turun, dan juga kapan fungsi itu diam, atau di sini dikatakan dia adalah stasioner. Jadi fungsi naik, turun, dan juga stasioner ini merupakan kondisi dari turunan pertama dari suatu fungsi pada interval tertentu. Kalau kita perhatikan di sini ada sumbu X dan juga sumbu Y, ada suatu kurva. Nah, kurva itu dikatakan naik jika apa? Nah, ini kalau kita perhatikan, ini namanya di sini, misalkan ini kita dari titik A gitu ya, ke ini titik puncaknya misalkan adalah koordinat X-nya dia adalah B. Nah, dari A ke B dia dinamakan ini adalah naik gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dia kurvanya turun gitu ya. Dan turunnya di sini ada titik beloknya lagi. Di sini misalkan titik C. Nah, kondisi dari titik B ke C dia ini dinamakan dengan turun gitu ya. Nah, kemudian pada saat perpindahan antara naik ke turun atau ini turun ke naik lagi, ini dinamakan dengan titik apa? Ini dinamakan dengan titik stasioner atau dia titik diam. Nah, kita akan coba menganalisis untuk kapan sih fungsi itu akan naik dan juga akan turun. Intervalnya berapa? Nah, ada syarat di turunan pertama yang harus dipenuhi bahwa suatu fungsi itu dikatakan dia itu fungsi naik atau fungsi itu dikatakan dengan fungsi turun gitu ya. Nah, misal gini, kita memiliki suatu fungsi, misal ada fungsi Y sama dengan Fx gitu ya. Nah, Y sama dengan Fx ini dia dalam interval I, jadi dalam kita batasi intervalnya dalam interval I. Nah, dengan Fx itu mempunyai turunan tentunya ya, mempunyai turunan pertama di setiap X gitu ya, di dalam interval I ini. Jadi fungsi Fx ini intervalnya dia akan selalu naik apabila yang pertama yaitu kita tuliskan di sini, jika turunan pertama dari Fx pada interval I ini, jika turunan pertamanya dia lebih dari 0 ya, maka yang terjadi adalah fungsi Fx dia selalu naik gitu ya. Jadi ini yang pertama, selalu naik. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua yaitu apabila turunan pertama dari Fx dia kurang dari 0, maka Fx dia akan selalu turun. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika turunan pertamanya dia sama dengan 0? Nah, artinya ketika F aksen X-nya itu dia sama dengan 0, maka kurva Fx ini adalah kurva stasioner. Jadi si Fx ini dia adalah stasioner, atau tadi dia adalah yang diam, ada titik beloknya gitu ya. Ini stasioner. Kemudian mungkin muncul lagi pertanyaan, mungkin nggak sih kurva itu suatu fungsinya itu akan selalu naik atau bisa dikatakan dia itu tidak pernah turun? Mungkin gitu ya. Jadi suatu kurva dari Fx dia tidak pernah turun ketika F aksen X-nya dia lebih dari sama dengan 0. Jadi ini yang akan terjadi nanti Fx-nya dia tidak pernah turun. Kemudian yang berikutnya, karena di sini ada tidak pernah turun, maka ada juga dia tidak pernah naik, yaitu bahwa
jika f aksen x-nya kurang dari sama dengan 0, maka untuk fx-nya dia tidak pernah naik. Nah, ini adalah beberapa kasus dalam turunan pertama. Kemudian kita akan coba contohkan untuk kasusnya. Misalkan kita ambil suatu contoh gitu ya. Misal kita memiliki suatu fungsi, yaitu ada suatu fungsi fx, di mana fx itu dia sama dengan misal x kuadrat min 5x ditambah dengan 6. Kemudian tentukan interval dari x agar fx ini dia selalu naik. Jadi yang dikatakan intervalnya agar fx-nya selalu naik. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat syaratnya tadi bahwa dia itu akan selalu naik jika f aksen x-nya lebih dari 0 gitu ya. Jadi kita tulis bahwa syarat dia itu selalu naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Oke, berarti langkah pertamanya kita cari terlebih dahulu f aksen x-nya, di mana f aksen x itu adalah turunan pertama dari fx. Turunannya adalah 2x minus 5. Kemudian tadi syarat dia itu selalu naik bahwa f aksen x-nya dia harus ya, tadi harus lebih dari 0. Maka kita peroleh 2x min 5 itu lebih dari 0. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan 5, 2x lebih dari 5. Maka x-nya dia lebih dari 5/2. Maka kurva dari x kuadrat min 5x plus 6 dia akan selalu naik. Untuk interval x dia lebih dari 5/2. Kemudian kita akan coba contoh yang berikutnya. Misal kita diberikan suatu kurva kembali. Misal ada kurva ya. Kita berikan fungsi gx, di mana gx-nya ini adalah x pangkat 3 kemudian min 6x kuadrat ditambah dengan 9x plus 2. Tentukan interval x yang membuat fungsi gx ini dia selalu turun gitu ya. Jadi kapan kurva dari gx ini akan selalu turun? Kayak caranya sama, yaitu langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu turunannya. Dimana berarti kita tentukan dulu turunannya bahwa f aksen x-nya itu dia sama dengan 3x kuadrat min 12x ditambah dengan 9. Kemudian kita ingat tadi syaratnya bahwa fungsi gx dia itu akan selalu turun jika turunan pertamanya dia kurang dari 0 ya. Syaratnya bahwa f aksen x-nya dia kurang dari 0. Maka 3x kuadrat kemudian min 12x ditambah dengan 9 dia kurang dari 0. Kita bagi dengan 3 terlebih dahulu agar sederhana. Berarti x kuadrat min 4x ditambah dengan 3 itu kurang dari 0. Kemudian sebelum kita faktorkan, kita sama dengankan terlebih dahulu dengan 0. Kemudian lalu kita faktorkan. Faktornya adalah x min 1 dan x min 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya x min 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya dia sama dengan 1 atau x-nya dia sama dengan 3. Nah, kemudian setelah kita peroleh nilai x-nya, karena di sini itu adalah fungsi kuadrat, maka langkah selanjutnya kita harus membuat suatu garis bilangan gitu ya. Kita buat garis bilangan, di mana garis bilangannya di sini ada 1 dan juga 3. Berarti ini adalah 1, kemudian 3. Kemudian apa yang kita lakukan setelah kita membuat garis bilangan? Kita ambil suatu titik sembarang. Misal kita ambil 0. Nah, 0 itu kan letaknya di sebelah kirinya dari 1 di sini itu ya. Nah, kita substitusikan 0 itu ke persamaan ini. Ke x kuadrat
min 4x ditambah dengan 3. Jika x-nya kita substitusikan dia sama dengan 0, maka diperoleh dia sama dengan plus 3. Artinya dia adalah positif. Nah, jika ini positif, maka ini negatif dan ini positif. Nah, kemudian yang diinginkan apa? Yang diinginkan itu adalah, karena di sini itu harus f aksen x-nya kurang dari 0, maka karena kurang dari, yang diinginkan itu adalah daerah yang negatif. Berarti kita arsirlah daerah yang negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa interval dari Gx, agar Gx ini selalu turun, bahwa x-nya dia harus kurang dari 3 dan lebih dari 1. Oke. Nah, itu adalah pembahasan kita terkait dengan fungsi naik, fungsi turun, dan juga fungsi stasioner. Nah, untuk fungsi stasioner nanti kita akan contohkan di video berikutnya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.